Lihat. Coba lihat, Pak. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Heri Ligas. Ini kita masih di jagung. Nah, kita ini bisa dikatakan demplot ya. Cuman demplot pribadi ya sifatnya, karena memang sudah melewati masa demplot. Ini jagung yang kita praktekin ini jagung gurita seperti ini. Tuh, gurita ya. Nah, dan perbedaannya dengan jagung lainnya, ini sebenarnya karakternya sama dengan BC 18, karena mereka ini sifatnya pengembangan. Jadi bedanya dengan BC 18, kalau karakternya sama, yang membedakan adalah jenis batangnya. Jenis batangnya besar, gagah dan kokoh batang-batangnya itu kalau untuk jenis gurita. Nah, cuma ini PR-nya di demplot ini jarak tanamnya lumayan rapat, dan 18 tuh sangat jauh berbeda, tapi karakternya tetap sama. Nah, PR-nya sekarang ini di musim palawija ini adalah ulat. Ini kita sampai hari ini masih kesulitan untuk menangani permasalahan ulat. Jadi waktu disemprot mereka itu nyumput di dalam dedaunan ini. Jadi kalau hanya satu kali semprot itu pasti mereka masih lolos, masih ada yang tersisa. Ini sungguh sangat sayang sekali, dan mohon para suhu yang sudah punya pengalaman di ulat bisa berbagi sama kita-kita yang masih pemula, supaya tani jagung kita ini tidak sampai gagal. Tuh di jenisnya tuh. Nah, tuh habis ini. Mereka menyerang pucuknya. Tuh bahkan pemiliknya tuh nggak berhenti, hampir dalam tiap harinya mereka nelateni ulat dan rumputnya. Karena ini di pinggir rumah ya, jadi bisa disambi. Tuh, kalau ngelihat batangnya nggak salah-salah, besar-besar batangnya coy, gila. Andai saja ini nggak keserang ulat, oh mantap. Ini baru usia 1 bulan ya, 1 bulan lebih sedikit lah. Nah tuh, nih tuh, gimana nggak suka, cuma sayang ini PR nih. Jadi kita sudah pakai obat ulat, sudah nyemprot lebih dari 1 kali, tapi masih belum clear. Masih mereka ada yang bisa sembunyi di balik kelobot yang gulung ini, jadi mereka nyumput, jadi masih bisa ini. Makanya mohon komentarnya buat petani-petani milenial yang sudah senior, yang sudah mengalami hal seperti ini dan sudah bisa menanggulanginya. Mohon para suhu kita dibantu ya, karena ini kita masih sifatnya masih demplot ya, masih mengenalkan bibit gurita ini di kalangan petani daerah. Dan ini kita ada di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ya. Tuh ini agak tidak rata tanamannya, karena memang dari tanahnya ya, bukan dari perawatannya. Memang dari tanahnya yang agak bantat. Kemarin penggunaan pupuk kandangnya kurang maksimal, jadi masih terbilang tidak rata. Dan dataran tanahnya itu menurun, jadi pupuknya itu di saat hujan tuh turun ke bawah. Penanggulangannya masih kurang, harusnya ini lahannya dipotong dulu, dibikin overlap yang di bagian bawahnya, supaya pupuk yang dari atas itu tertahan di bawah. Tapi ya sejauh ini sudah sangat cukup lumayan. Nih tuh, pokoknya gurita mantap lah. Tuh nggak gagal deh untuk beberapa kali demplot kita. Untuk bibit jagung gurita ini benar-benar mantul. Jadi kepuasan melihat batang itu benar-benar gagah dan sangat besar, kokoh dia. Jadi dengan hantaman angin yang begitu kuat,
mereka bisa bertahan, dan jenis akarnya itu sangat panjang-panjang, beda dari jagung-jagung lainnya ya. Dari jenis akarnya itu panjang-panjang. Kalian bisa cek sendiri, praktekkan sendiri. Kalian bisa order ke kita bibitnya. Nanti kalian bikin kecambah dulu atau sampean masukkan dalam pot, kemudian kalian tunggu sampai tumbuh, kemudian kalian bisa cek akarnya itu benar-benar wah. Jadi daya serapnya itu jauh dan daya rekat ke tanahnya itu sangat kuat bibit jenis ini. Tuh. Ini saya lagi sama si bocil bermain di kebun jagung ya, meskipun saya tahu dia pasti gatal, cuman dibilangi juga tetap maunya ngikut, tapi nggak apa-apa. Ini kita lagi dalam proses perbaikan ya, lagi proses pengobatan peracunan untuk kendali ulat ini ya, untuk kita mengendalikan ulat ini. Tapi kita nggak akan nyerah ya, kita akan selalu terus mengoptimalkan bagaimana tanaman jagung ini bisa benar-benar maksimal, bisa jadi contoh di masyarakat petani di sini yang mereka hanya fokus hanya di singkong, dan singkong, agar mereka mau merubah pola taninya, jangan melulu hanya di singkong. Karena kalau sekali tanam singkong aja mereka itu bisa menyerap daya unsur hara tanah itu sangat banyak, dan udah kalau sudah 2-3 kali ditanam tuh tanah itu sudah nggak kebagian humusnya lagi, sudah habis sari tanah itu yang dimakan kalau mereka tidak melakukan peremajaan. Nah, ini yang masih kecil nih. Kita lihat di situ dulu ya. Jadi buat teman-teman yang mau coba bibit gurita, bisa kontak ke tempat kita tuh. Dia dari kecil memang sudah batangnya besar ya. Tuh. 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 Jadi ini bukan kaleng-kaleng, bukan kita bohong ya. Ini memang fakta nih. Tuh. Cuman saran saya kalau untuk menanam jenis ini jangan tanam 2 ya. Harus tanam satu aja karena dia batangnya besar. Tuh, ini meskipun belum rata, tuh ya. Jadi kita nggak bohong nih, ini sesuai dengan fakta ya, fakta di lapangan ya. Ini kita ini jenis gurita ya, bibit jagung gurita nih. Kalau yang sudah pernah tanam gurita, tapi saya yakin belum ada yang sudah tanam jenis ini karena ini sifatnya masih baru tahun ini baru selesai uji, di pertengahan tahun kemarin baru selesai uji dia, jadi belum masuk pasar. Jadi saya yakin belum ada di pasaran untuk jenis jagung gurita. Ini jenis jagungnya nih, kita bisa lihat. Ngomong-ngomong, jadi meskipun petani jagung masih dalam kondisi yang memprihatinkan ya, kondisi jagung yang harganya masih belum beranjak dan belum bisa dikatakan normal, di saat panen selalu jatuh, di saat panen selalu jatuh. Ini yang mengakibatkan petani mangkrak, ogah tanam jagung, dan mereka lebih beralih ke tanaman-tanaman yang lain yang sifatnya tidak selalu panen harga anjlok, dan setiap panen harga anjlok. Ini yang membuat petani kita mengeluh, sudah biaya operasionalnya mahal, pupuknya mahal, bibitnya mahal. Kendala di lapangan di saat mulai tanam sampai mendekati panen itu mereka habis waktu mereka untuk merawat. Tapi kenyataannya di saat panen harga hancur, anjlok. Untuk modal awal mereka aja nggak ketutup, apalagi sampai sudah terkena serangan ulat seperti ini. Ini yang bikin petani jagung kita ini semakin lama semakin mundur dan semakin sedikit untuk petani komoditi jagung. Untuk itu mari para petani, kita harus tetap semangat. Apapun bentuknya, yang namanya pertanian itu harus tetap kita lanjutkan dan harus tetap kita berani spekulasi dan berinovasi untuk dari semua jenis pertanian. Yang pasti di musim palawija kita gunakan untuk tanaman palawija. Setelah
memasuki tanaman produksi, baru kita selesai palawija baru kita ke produksi, begitu. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang belum pernah coba bibit gurita, bisa konfirmasi ke saya atau bisa tinggalkan pesan komentar di channel saya Heri Ligas, dan bisa saya tanggapi untuk masalah bibit jagung yang satu ini, gurita. Demikian dari saya, Heri Ligas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam sahabat petani semuanya.